Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasalmi, Stambu Q1A119020, kelas ITPA 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang produksi dan karakterisasi enzim kitinase dari bakteri kitinolitik asal kerang. Enzim sering digunakan dalam proses produksi di bidang industri pangan, farmasi, dan industri kimia lainnya. Enzim yang digunakan pada umumnya diisolasi dari bakteri. Penggunaan enzim dalam proses produksi dapat meningkatkan efisiensi yang kemudian meningkatkan jumlah produksi bidang teknologi industri, mengembangkan teknologi dan bioproses dengan segala ilmu pendukungnya seperti mikrobiologi, rekayasa genetika, biokimia, atau ilmu pendukung lainnya. Bioproses yang di dalamnya meliputi bidang produksi antara lain antibiotika, asam amino, pengendalian limbah, ataupun enzim. Enzim merupakan kelompok protein yang berperan penting dalam aktivitas biologi. Enzim berfungsi sebagai katalisator yang dapat mengatur reaksi tertentu sehingga dalam keadaan normal tidak terjadi penyimpangan hasil reaksi. Karena enzim mengkatalisator reaksi-reaksi tanpa mengubah struktur reaksi tersebut, sehingga enzim bisa disebut biokatalisator. Kitinase adalah enzim yang mendegradasi kitin menjadi nitrogen asetil glukosamin. Degradasi kitin dapat dilakukan oleh organisme kitinolitik dengan melibatkan enzim kitinase. Organisme pendegradasi kitin diantaranya adalah dari kelompok bakteri. Aktivitas kitinase dari bakteri kitinolitik sangat potensial digunakan sebagai agen pengendalian hayati terhadap jamur patogen maupun serangga hama. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi aktivitas enzim adalah konsentrasi enzim, substrat, senyawa inhibitor, dan aktivator, pH, serta temperatur lingkungan. Berikut, bahan-bahan yang digunakan adalah bakteri kitinolitik terpilih atau isolat IKA yang berasal dari cangkang kerang Anadara granosa dengan komposisi media NH4 2SO4, yeast ekstrak, baktotripton, NaCl, K2HPO4, MgSO4, 7H2O, koloidal kitin, dan aquades. Berikut pembuatan media koloidal kitin, yaitu sebanyak 20 gram kitin dari serbuk kulit udang ditambah 400 ml HCl pekat, kemudian ditutup rapat dan dibiarkan selama 24 jam pada suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya disaring dengan menggunakan glass wool dan filtrat yang diperoleh ditambahkan 200 ml air dingin dengan pH larutan diatur menjadi 7,0 dengan penambahan NaOH 10 Newton dan disentrifugasi pada 8000 suhu 4 derajat Celcius selama 15 menit. Filtrat dibuang dan pelet dicuci dengan air dingin, kemudian sentrifugasi lagi. Endapan berupa pelet atau koloidal kitin disimpan pada suhu dingin. Kemudian media agar kitin dibuat dengan mencampurkan koloidal kitin 0,5%, K2HPO4 0,1 gram, MgSO4 7H2O 0,1 gram, yeast ekstrak 0,05 gram, pepton 0,01 gram, baktotripton 0,1 gram, NaCl, NH4 2SO4 0,1 gram, dan agar 1 gram ke dalam Erlenmeyer yang berisi 100 ml aquades. Larutan kemudian dihomogenkan dengan magnetistirer dengan dipanaskan hingga larut, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dengan tekanan 2 menit. Kemudian kitin cair yang digunakan untuk diproduksi enzim kitinolitik dengan fermentasi memiliki komposisi yang sama dengan media agar kitin. Untuk media cair tidak menggunakan agar. Berikut konsentrasi substrat. Substrat yang umum digunakan dalam memproduksi enzim kitinase yaitu koloidal kitin. Koloidal kitin adalah kitin yang dilarutkan dalam asam klorida pekat seperti telah dipelajari oleh
HSU dan Lockwood 1975 sebagai media selektif untuk mendapatkan actinomycetes dan air dari tanah. Mikroorganisme kitinolitik dapat diseleksi keberadaannya dengan mendegradasi media agar kitin yang dapat dideteksi dengan adanya zona bening di sekitar koloni bakteri. Aktivitas enzim dengan konsentrasi substrat 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, dan 0,5% dengan nilai aktivitas kitinase tertinggi adalah 0,5%. Menurut Stewart dan Paris 1981 menyatakan bahwa substrat yang tidak terlalu tinggi adalah keadaan optimum pada fermentasi yang diduga karena pada konsentrasi tersebut difusi oksigen dan absorpsi enzim terhadap substrat berjalan optimal. Kecepatan reaksi yang dikatalisis oleh enzim sangat dipengaruhi oleh konsentrasi substrat. Pada konsentrasi substrat yang sangat rendah, kecepatan reaksi yang dikatalisis enzim juga sangat rendah. Sebaliknya, kecepatan reaksi akan meningkat dengan meningkatnya konsentrasi substrat sampai tercapai titik tertentu, yaitu titik batas kecepatan reaksi maksimum setelah titik batas enzim menjadi jenuh oleh substratnya sehingga tidak dapat berfungsi lebih cepat. Itulah materi tentang produksi karakterisasi enzim kitinase dari bakteri kitinolitik asal kerang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.